Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Aditasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Biologi, akan melakukan UKIN di SMA Negeri 2 Pacitan kelas 10 fase E dengan materi jenis-jenis limbah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalian masih diberikan kesempatan untuk belajar biologi seperti biasa ya. Kalau hari Selasa kita belajar biologi. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas tolong dipimpin. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Zahra izin. Zahra izin. Zani sakit. Zani sakit. Nadine sakit. Nadine sakit ya? Arimbi, Febri, Juliano izin. Arimbi, Febri, dan Juliano izin ya. Semoga teman-teman kalian yang hari ini sedang berhalangan hadir, semoga pada kesempatan berikutnya dia bisa hadir ya. Dan yang sakit semoga lekas sembuh ya. Baik, sebelumnya silahkan kalian lihat gambar di depan ini. Silahkan diamati gambar di depan ini. Kelihatan ya? Ya. Yang pertama, silakan identifikasi masing-masing gambar. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Siapa? Ya, silakan. Tempat tinggal, kumuh, dan sungai yang penuh lubang. Ya, Mas Raditya, benar sekali. Ini tempat tinggal kumuh dan gambar sungai yang tercemar oleh sampah. Baik itu sampah botol, plastik, terus apa gitu, pecahan kaca ya, itu tampak di sepanjang aliran sungai ini. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang limbah? Apa? Ya, silakan. Benar sekali Mas Abi, limbah adalah sesuatu yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Ya, selanjutnya dari mana atau datangnya limbah itu? Dari mana? Ya, silakan. Dari kegiatan rumah tangga yang dibuang ke sungai. Dari kegiatan rumah tangga yang dibuang ke sungai. Boleh ada lagi? Ya. Orang membuang sampah sembarangan di lingkungan, di selokan, dan di sungai. Ya, orang yang membuang sampah sembarangan baik di lingkungan ya, di lingkungan rumah ataupun sekolah, di selokan dan dimanapun nganggur ya dia membuang sampah begitu saja tidak pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan pertemuan pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai ini lingkungan, masih ingat ya? Lingkungan, terus macam-macam lingkungan dan unsur pembentukan lingkungan hidup serta manfaat lingkungan. Coba siapa yang ingin menjelaskan apa itu lingkungan? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, benar sekali, lengkap ya. Ternyata masih ingat dengan materi minggu lalu. Kemudian, berdasarkan proses terbentuknya lingkungan dibagi menjadi dua. siapa? Ya, silakan Mas Rega. Lingkungan alami dan buatan. Lingkungan alami dan buatan. Ya, lingkungan alami itu ya contohnya Hutan itu ya, sungai. Terus kalau buatan lingkungan ya lingkungan ini di sekitar sekolah. Terus lingkungan pasar itu adalah lingkungan yang buatan. Ya, selanjutnya unsur pembentuk lingkungan hidup itu apa saja? Ya, silakan. Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Biotik apa? Unsur yang
Bagaimana kalau yang biotik? Hidup. Kalau abiotik tidak hidup, Mas. Ternyata kalian masih ingat semua. Kemudian yang terakhir, manfaat dari lingkungan itu apa? Ya, tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Ada lagi? Ya. Untuk mencari makan. Boleh. Siapa lagi? Ya. Tempat berlangsungnya hidup dan tempat beraktivitas. Tempat berlangsungnya hidup dan tempat beraktivitas. Nah, itu kan? Ya. Jadi fungsi dari lingkungan itu untuk tempat tinggal, untuk mencari makan, dan untuk beraktivitas ya. Nah, untuk itu pada materi hari ini ya kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis limbah dan cara penanganannya atau cara mengatasinya ya untuk materi hari ini. Tujuan kita ya untuk pada materi ini kita harus tahu limbah itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, di depan ini tampak beberapa contoh perilaku pada masyarakat. Yang pertama ada ini, mungkin teman kalian yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Terus ada kegiatan gotong royong ya, gotong royong membersihkan lingkungan. Sedangkan yang bagian bawah ini lingkungan bersih setelah mereka menjaga kebersihan. Teman kalian yang membuang sampah pada tempatnya, terus kerja bakti bersama-sama masyarakat sehingga ini kebersihan lingkungan akan tercapai. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ya, karena yang pertama, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, terhindar dari berbagai penyakit. Iya, terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang ketiga, lingkungan Menjadi aman, nyaman, dan bersih. Selanjutnya, untuk meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani serta kerukunan antar sesama, terhindar dari banjir. ya, yang paling utama adalah terhindar dari banjir. Ya. Jadi kalian sudah tahu mengenai motivasi kita melakukan mempelajari materi mengenai jenis-jenis limbah dan cara penanganannya supaya itu tadi ya manfaatnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video lingkungan yang tercemar, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis limbah yang ada pada video dan upaya penanganannya. Terus kemudian melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat mind map ya. Nanti kalian membuat mind map ya mengenai jenis-jenis limbah dan upaya penanganannya. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan. Jadi hasil mind map yang kalian buat nanti dipresentasikan ke depan sama kelompok kalian. Dan nanti silahkan untuk teman-teman yang lain menyampaikan pertanyaannya ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi utama, kita akan mengirimkan link pretest untuk persiapan kalian pada materi ini. Seperti apa persiapan kalian tadi malam, belajar atau tidak? Silahkan diambil HP-nya, ya, dibuka pada grup kelas 13. Ibu sudah mengirim link pretestnya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Tidak ada kesulitan ya? Ya. Ya, bagus sekali, sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Ternyata kalian cepat sekali menyelesaikannya. Berarti kalian sudah belajar tadi malam. Baik, selanjutnya untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan ini ya. Waktu kita 90 menit. Tadi sudah kita melakukan pretest ya. Kemudian itu kegiatan-kegiatannya ada 5 kegiatan utama. Yang pertama, kalian menyimak video. Nanti untuk anak-anak yang tidak terlalu suka dengan menyimak video bisa dibaca bahan ajarnya ya, yang sudah disiapkan dari kemarin ya. Kemudian yang kedua,
Sebelumnya yang pertama, kalian harus menuliskan hal-hal yang penting pada video, ya. Kemudian yang kedua, membuat kelompok. Kalian mengambil LKPD dan juga ada kertas nanti yang akan digunakan untuk mind map. Tadi kalian tidak lupa membawa alat warna ya? Ya, minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membawa alat warna, boleh spidol, krayon, ataupun pensil warna ya. Selanjutnya, kalian silakan melakukan diskusi kelompok menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian jawaban dari LKPD nanti tuangkan dalam bentuk mind map. Selanjutnya, kalian silakan mempresentasikan hasil mind map yang sudah kalian kerjakan secara kelompok. Dan yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi bagaimana cara memecahkan masalah yang sudah Ibu tayangkan nanti, yang akan Ibu tayangkan nanti. Ya. Sekarang yang pertama, tolong perhatikan video berikut ini. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Baik, sudah selesai ya videonya. Sudah mencatat hal penting? Sudah. Sekarang bertanya, informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Siapa? Oh ya, silakan Mas Dava. Sungai Musi yang tercemar oleh sampah. Sungai Musi yang tercemar oleh sampah. Benar sekali. Di situ juga sudah ada ya tulisannya Sungai Musi, dan itu kondisinya Sungai Musi itu tercemar oleh sampah. Kemudian, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Oh ya, silakan. Karena sampah berasal dari aktivitas manusia, pemukiman, dan usaha rumahan yang air limbahnya langsung dibuang ke sungai. Ya, jadi dari aktivitas manusia itu semuanya sampah dibuang ke sungai, mengakibatkan sampah-sampah tersebut menumpuk di sungai dan sungai menjadi tercemar. Benar sekali. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam video ini ya, oleh pemerintah kota untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut? Saya. Iya. Kota Palembang bergotong royong mengajak masyarakat untuk membersihkan bantaran sungai dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan kepada usaha untuk mengolah limbah sebelum masuk ke sungai. Iya, benar sekali. Yang pertama, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah di sungai. Kemudian, apabila ada usaha-usaha kecil ataupun usaha rumahan, apabila membuang limbah harus diolah terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Kemudian yang terakhir, tolong sebutkan jenis limbah yang ada pada video tersebut. Iya. Iya. Botol, Iya. serta ranting-ranting pohon. Iya, di situ tampak sekali ada plastik, kaleng bekas, botol, dan banyak ranting pohon juga ya. Ya, jadi materi yang akan kita Bahas pada hari ini tuh ya tadi mengenai jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, berdasarkan wujudnya itu ada limbah cair, limbah gas, limbah padat, dan limbah suara. Kemudian berdasarkan senyawanya ada limbah organik dan limbah anorganik. Ya, jadi dibagi dua macam. Berdasarkan wujudnya ada cair, padat, gas, dan suara. Yang kemudian berdasarkan senyawanya ada limbah organik dan anorganik. Silakan nanti kalian buat mind map berdasarkan seperti tadi ya. Kalian pilih salah satu sesuai kesepakatan kelompoknya. Baik, selanjutnya tolong ketua kelas pimpin untuk membuat kelompok. Teman-teman, silakan kalian membentuk kelompok kalian masing-masing dan duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing.
Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya, silakan. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kertas penilaian. Kelompok Kelompok 4 dulu, kelompok 4. Siapa kelompok 4? Ya. Ini LKPD-nya. sudah duduk pada kelompoknya. Yang pertama, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian setelah LKPD selesai, tuangkan LKPD tersebut dalam bentuk mind map. Sekali. Jelaskan ya ini. Ada kertas-kertasnya ya. Ya, dijelaskan nanti. Yang jelas gitu. Bisa dilihat pada bahan ajar. Sudah selesai? Baik, silakan semuanya menghadap ke papan tulis. Silakan semuanya menghadap ke papan tulis. Persiapan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul limbah cair yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pengertian limbah cair merupakan hasil sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak tertahan. Dengan dilakukannya proses pengolahan pada limbah cair dapat menurunkan terjadinya resiko pencemaran yang berdampak pada lingkungan. Jenis-jenis limbah cair. Limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Cara mengatasi, melakukan pengolahan limbah dengan benar, Ya. menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, mungkin melakukan upaya pembersihan sumber air, tidak membuang sampah di sungai, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Ya, lanjut. Produk yang dihasilkan setelah diolah, air yang disumbing diolah kembali menjadi air isi ulang. Pencemaran atau apa? Penjernihan atau penyaringan pada air kotor dapat menghasilkan air bersih dan dapat digunakan untuk sehari-hari. Ya. Sudah? Baik.
Kelompok 1 sudah selesai menyampaikan presentasinya. Silahkan untuk bertanya. Ya, Mas siapa? Mas Angga, yo. Mas apa? Mas Damar, Mas Damar. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berasal dari mana limbah tersebut? Berasal dari mana limbah tersebut? Berasal dari mana? Berasal dari hasil sisa kegiatan industri yang sudah tidak terpakai. Iya, ada lagi mungkin satu lagi yang bertanya. Ya, Mas Dava. Dava Bibi. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran limbah cair? Ya, silakan Mas Adi dijawab. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, tidak membuang sampah di sungai, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Ya, benar sekali, itu tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai limbah cair ya. Dari sini kita tahu limbah cair itu berasal dari kegiatan manusia, terutama limbah domestik ya, limbah rumah tangga itu semua biasanya menghasilkan limbah cair. Nah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Delvi Anggarini dan Damar para sekar maju. kami akan mempresentasikan tentang limbah padat. Tolong diperhatikan limbah Apa padat sih ya. limbah padat itu? Limbah padat adalah bubur semi padat yang dapat dihasilkan dari berbagai proses industri, mulai dari pengolahan air limbah, atau sistem sanitasi di tempat. Dampak yang ditimbulkan limbah padat yang dibuang di bawah air dapat mencemari air dan merusak atau menghancurkan ekosistem di dalamnya. Jika dibuang di darat tanpa pengolahan, maka produk yang dihasilkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan setempat. Ya, benar. Produk yang dihasilkan setelah diolah, membuat kertas dari kertas daur ulang, membuat hiasan kaca dari limbah kaca, membuat produk plastik dari botol bekas deterjen, membuat produk aluminium baru dari kaca aluminium. Cara mengatasi pertama pengumpulan sampah dan pemilahan bahan yang bisa didaur ulang terus masuk pengurangan pemisahan sampah di pemilihan atau di pusat pengolahan. Kedua, penimbunan tertukar dan melakukan ulang. Ketiga, membuat kompos paket dan dari landfill. Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya, apa? Jenis-jenis limbah padat. Jenis-jenis limbah padat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu organik mudah busuk, sampah anorganik, dan organik tidak membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, dan sampah sapaan, sampah industri. Iya, benar. Ya, lanjut, ada lagi? Berasal dari manakah limbah padat tersebut? Limbah padat berasal dari sisa makanan, sayuran, dan berbagai potongan kayu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, apa? Bagaimana cara menanggulangi pencemaran limbah padat? Cara menanggulangi limbah padat. Pertama, pengumpulan sampah dan pemilahan bahan yang bisa didaur ulang, termasuk pengurangan pemisahan sampah di sumbernya atau di pusat pengolahan. Kedua, penimbunan terbuka dan melakukan daur ulang. Dan ketiga, membuat kompos padat dan sampah lendir. Ya, begitulah. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kelompok 2 memaparkan mengenai limbah padat, sedangkan berasal dari mana, jenis-jenisnya, dan cara mengatasinya sudah
lengkap tertera di depan. Baik, bisa ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada salah penyampaian juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kalian semua sudah menyampaikan hasil kerja kalian di depan kelas ya, dan semua sudah ditanggapi oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Coba tolong silakan yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Ayo, angkat tangan. Siapa? Ya. Silakan. Jenis-jenis limbah dibagi menjadi 2 senyawa, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4, yaitu ada limbah cair, padat, gas, dan suara. Benar sekali, yang pertama jenis-jenis limbah dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan senyawanya. Ini ya, ada limbah organik dan anorganik. Sedangkan berdasarkan wujudnya ada limbah cair, gas, udara, dan suara. Ada lagi? Silahkan. Ya. Cara pemanfaatan limbah. Oh iya, cara memanfaatkan limbah. Silakan. Limbah organik untuk pakan ternak, membuat pupuk. Limbah anorganik bisa dilakukan dengan cara didaur ulang. Ya. Ada lagi mungkin? Siapa yang akan menyimpulkan? Ya, silakan. Limbah cair disaring dahulu sebelum dibuang ke laut. Limbah udara dengan penanaman sejuta pohon untuk mengurangi polusi udara. Limbah suara mengurangi suara bising pada kendaraan. Limbah padat bisa dibuat kerajinan dengan cara daur ulang. Benar sekali. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tiara itu semua adalah cara untuk menanggulangi dan mengatasi masing-masing limbah, baik yang organik, anorganik, cair, padat, gas maupun suara. Selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian untuk menyampaikan hasil refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan hasil refleksi? Ya, silakan. Stefana, silakan. Saya. Ya. Kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Dengan membuat mind map, saya bisa memahami materi ini dengan sangat mudah. Bagus sekali. Jadi dengan kegiatan membuat mind map, kalian bisa memahami materi dengan sangat mudah. Ada lagi? Ya. Minggu depan belajarnya seperti ini lagi ya. Oh, minggu depan ingin belajar seperti ini lagi ya. Akan Ibu usahakan untuk minggu depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini lagi. Nah, baik. Untuk mengetahui hasil dari kegiatan hari ini, silahkan dibuka HP kalian di grup ya. Kita mengerjakan post test. Waktunya 2 menit ya, bisa menyelesaikan 2 menit. Melalui Google Form ya. Sudah, yang belakang sudah? Belum ya. 1 menit lagi. Sudah? Ayo, Mas Adi sudah ya? Sudah. Mas Damar sudah? Baik ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan kegiatan post test pada hari ini. Dan untuk dipersiapkan minggu depan, silakan kalian masih membawa alat warnanya. Kita akan membuat poster mengenai hidup bersih ya. Bisa dicatat, kita akan membuat poster mengenai hidup bersih. Silakan membawa alat warna masing-masing ya. Baik, sudah cukup sekian saja kegiatan pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas dan juga untuk anak-anak sekalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.